Terima kasih. Mari, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Engkau kembali mempersatukan kami di melalui Zoom ini Tuhan, dan Engkau berkati Bapak dosen guru kami, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, dan Engkau berikan kasih untuk memberikan kepada kami untuk pengajaran untuk hari ini, dan semoga apa yang diajarkan oleh Bapak guru kami, Pak dosen kami Tuhan, bisa menjadi teladan dan contoh dan pengajaran yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan meneruskan materi kita yang beberapa hari yang lalu berkaitan dengan misi misi gereja yang hadir di Indonesia, yang dibawa di Indonesia. Nah, kita lihat di slide. Nah, kita sampai di sini kemarin. Kita akan teruskan. Ya, saya mengulangi sedikit dalam pelayanan di Ambon ini Joseph Kam ya, yaitu salah seorang misionaris yang diutus ke Indonesia. Jadi misi NZG ini namanya Netherlands Zendeling Genootschap dan Badan Zending Calvinis. Jadi mana tadi ya? Ini ya. Nah, Joseph Ham, dia berasal dari keluarga pietis ya. Ini keluarga pietis ya. Pietis itu artinya menjunjung tinggi atau dengan ciri khas dengan kesalehan, itu pietis di Belanda. Ya, kemudian keluarganya mempunyai hubungan erat dengan Herrnhut. Ya. Herrnhut, pusat kaum Moravia, diutus oleh NZG ke Indonesia dan tiba di Ambon tahun 1815. Cuman aku sendiri yang masuk. Jadi Joseph Kam ini diutus di Ambon melalui lembaga misi yang namanya NZG ini ke Indonesia dan tiba di Ambon tahun 1815. Dalam pelayanannya di Ambon, dia membaptis 3.000 anak. Jadi cukup atau sangat luar biasa ya, menghasilkan buah pelayanan yang signifikan. Jadi ketika ia berada di Ambon, maka membaptis anak 3.000 anak. Dan Ambon yang belum sempat dibaptis akibat tidak adanya pelayanan seorang pendeta selama 20 tahun. Kemudian antara tahun 1815 sampai 1816, Kam berkhotbah, mengajar, mengawasi guru-guru, dan melayankan sakramen-sakramen kepada anggota-anggota gereja di sekitar Ambon dan kepada 70 jemaat di pedalaman
satu gereja sekali setahun. Jadi artinya bahwa KAM ini KAM ini melayani dengan sangat ekstra ya. Dia melayani dengan begitu semangat. Dia melayani dengan begitu antusias ya. Sehingga bukan hanya berkhutbah, tetapi mengajar, mengawasi guru-guru, dan melaksanakan sakramen kepada anggota gereja di sekitar Ambon. Dan kepada 70 jemaat di pedalaman. Ya, satu gereja sekali setahun. Jadi kami ini misinya dalam pelayanan dan semangatnya di dalam melayani sangat luar biasa lah ya. Jadi sehingga dia tidak menunggu, tetapi dia bergerak. Ini tentu karena pemahaman, pengetahuan akan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Yaitu pergilah, baptislah semua bangsa dan jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dari mandat amanat agung itulah maka tentunya ya Joseph KAM ini punya semangat ya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tentu kalau tidak ada semangat di dalam melayani maka tidak akan ada hasil yang memuaskan. Tetapi oleh karena ada semangat, maka tentu hasilnya menuai dengan luar biasa. Lalu kemudian dalam pelayanan diamu ia berbaptis ya tadi ya. Nah, selain itu ia beberapa kali mengadakan perjalanan besar. Nah, yaitu di Ternate, di Minahasa dan Sangir. Nah, jadi dia ini luar biasa ya. Jadi dia beberapa kali mengadakan perjalanan besar, yaitu di Ternate, Minahasa dan juga Sangir. Kemudian dia juga melayani di pulau-pulau selatan sampai ke timur. Nah, mengapa demikian? Karena disebabkan karena tidak ada tenaga pendeta yang di sana semasa Joseph KAM. Nah, tentunya dia menjalankan perjalanan itu karena tadi tidak ada pendeta, tidak ada tenaga, tidak ada hamba Tuhan yang melayani. Nah, itu sebabnya oleh karena ya itu tidak ada pendeta atau hamba Tuhan, maka Joseph KAM ini ya tentu harus bekerja keras gitu ya. Terus harus melayani keliling-keliling lah, yaitu di Ternate, Minahasa dan Sangir. Jadi semangatnya ini menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran bagi kita ya. Supaya ke depan nantinya kita sebagai hamba Tuhan jangan duduk di pastori saja. Jangan duduk di rumah pendeta, jangan kita menunggu pelayan, tapi kita bergerak melayani. Perkunjungan rumah tangga, melayani dengan hati, dengan ya kadang-kadang kita melihat para pendeta, para gembala menunggu pelayanan itu. Nah, sesungguhnya bukan menunggu, tetapi bagaimana kita bergerak, berinisiatif, menjalankan tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang dilakukan oleh Joseph KAM ini. Jadi bukan hanya juga disebabkan karena tidak ada tenaga pelayan ya, tetapi karena ada misi Tuhan di dalam dirinya. Nah, ada tugas panggilan di dalam dirinya untuk melayani tanpa kenal lelah, tanpa mengenal jeripayanya, maka ia melayani dengan sungguh-sungguh. Sepeninggal Joseph KAM pada tahun 1933, tibalah beberapa pendeta. Ya, kebanyakan
wisudawan yang tidak begitu terpengaruh oleh pietisme dan bukan utusan NZG tadi ya, dampak mereka terhadap gereja di Maluku tidak begitu menentu. Namun pada tahun 1835 datanglah guru Belanda yang beraliran pietis bernama Roscoff. Jadi sepeninggal dari ketika meninggal Joseph Camp, nah ada beberapa pendeta yang datang, tetapi pengaruh mereka ketika mereka datang itu tidak menentu, ya, tidak menentu. Akan tetapi pada tahun 1835 datanglah guru Belanda, ya, yang beraliran pietis juga bernama Roscoff. Nah, Roscoff terbeban mendirikan sekolah pendidikan guru SPG guna meningkatkan taraf rohani dan kemampuan golongan guru. Jadi ketika Roscoff datang, dia mendirikan sekolah guru. SPG namanya itu ya. Dulu ada di Nias ini SPG. Jadi setelah tamat langsung guru, langsung pegawai negeri. Karena kekurangan guru saat itu ya. Nah, Roscoff ini mendirikan itu. Ya, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf rohani dan kemampuan golongan guru. Dan ini salah satu strategi juga ya, satu metode juga bagaimana Injil itu bisa disampaikan ya, bisa berjalan dengan baik. Jadi dengan program-program yang ada, maka itu menjadi instrumen, alat untuk melayani lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi, lebih efektif lagi. Jadi itu sebabnya dalam pelayanan tentu sangat dibutuhkan yang namanya strategi dan metode. Jadi bukan hanya di dalam pelayanan juga, tapi setiap guru juga ya, Bapak Ibu guru di sekolah juga tanpa strategi ya, tanpa metode di dalam mengajar tentu tidak akan bisa efektif. Nah, itu sebabnya di jurusan-jurusan PAK itu ada metode belajar, strategi mengajar, metode mengajar, itu ada mata-mata kuliahnya itu. Untuk bisa memahami, tahu bagaimana strateginya sehingga mengajar itu dapat bisa ditransferkan kepada naradidik atau kepada siswa. Nah, demikian juga sebagai gembala, kalau tidak ada strategi, metode di dalam pelayanan, tentu tidak ada efektif. Bahkan pun bukan di dalam pelayanannya, tetapi di dalam khotbahnya pun kalau tidak ada strateginya, kalau tidak ada metodenya, ya tentu tidak akan tersampaikan apa yang dibawakan, apa yang disampaikan melalui khotbah. Nah, strategi metode ini juga Yesus telah memakainya. Ya, Yesus telah menggunakannya. Nah, Yesus memakai strategi metode dengan perumpamaan, ya, dengan bagaimana dia memberikan pengajaran dengan sistem interaktif. Nah, Yesus juga menerapkan hal itu. Ya, tentu strategi metode yang kita pakai sekarang itu sangat alkitabiah. Nah, itu sebabnya harus kita terapkan, kita lakukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Roscoff ini, ya, mendirikan sekolah guru, mendirikan sekolah pendidikan guru. Satu tamatan SPG-nya adalah W.H. Nusa, ya, tahun 1799 dan 1873, yang kemudian hari diutus ke Minahasa.
Di sana ia ditafsirkan menjadi pendeta Indonesia dalam gereja Protestan. Nah, ini kan. Jadi, tamatan dari sekolah pendidikan guru tadi, murid yang pertamanya, satu tamatannya adalah Hehanusa. Nah, kemudian ia diutus ke Minahasa. Nah, ketika di sana ia ditafsirkan menjadi pendeta Indonesia pertama. Ya, pendeta pertama dalam gereja Protestan di Minahasa. Begitu ya. Jadi sekolah guru yang dibentuk oleh Roscoe tadi ya ada muridnya yang sudah tamat lalu ditabiskannya menjadi pendeta yang pertama dalam gereja Protestan. Jadi menuai hasil ya, menuai perkembangan yang begitu pesat dari sekolah yang didirikan oleh Roscoe ini. Nah, kemudian setelah Roscoe ini, nah setelah itu maka ada juga misionaris yang namanya adalah Johann Friedrich Riedel. Ya, ia adalah seorang Jerman yang dipengaruhi pietis juga. Ya, diutus oleh badan misi Belanda yaitu NZG tadi. Jadi NZG ini misi ya, lembaga misi. Ia diutus khusus untuk memberitakan ini kepada orang-orang yang bernama suku di Minahasa. Ya, jadi Johann Friedrich ini utusan misi dari NZG. Nah, diutus di Minahasa, di suku Minahasa. Ada yang dari Minahasa di sini? Halo? Tidak ada, Bapak. Minahasa enggak ada? Tidak ada, Bapak. Oh, enggak ada. Tidak ada. Nah, jadi kalau ada ya ini sejarah gerejamu di sana ya. Kalau ada ya. Jadi dia diutus di Minahasa. Nah, dalam pelayanan Riedel, lepas dari kekuasaan GPI, aparat pemerintahan Hindia Belanda, metode pelayanan Minahasa. 1. Tidak memakai tenaga orang-orang di Tondano. Artinya ketika ia menginjili di daerah Tondano, ia memakai bahasa setempat tanpa memakai penterjemah sebagaimana yang dilakukan oleh para misionaris di tempat lain seperti di Pasundan dan lain-lain. Jadi dalam pelayanan Riedel lepas dari kekuasaan GPI, aparat pemerintah Hindia Belanda, metode pelayanan di Minahasa yang pertama tidak memakai tenaga orang-orang di Tondano. Artinya ketika ia menginjil di daerah Tondano, ia memakai bahasa setempat tanpa memakai penterjemah sebagaimana yang dilakukan oleh para misionaris di tempat lain. Jadi dia tidak memakai bahasanya, tapi dia memakai bahasa setempat tanpa, berarti dia menguasai bahasa di situ ya. Dia menguasai bahasa di Minahasa itu, dia menguasai. Jadi sehingga dia tidak memakai atau menggunakan jasa penerjemah ya, karena dia sudah tahu bahkan mengetahui bahasa dari Minahasa itu. Begitu juga dengan apa ya, dengan dulu Denninger ya, ketika di Nias, ketika sebelum di Nias itu dia berada di Padang, dia belajar bahasa Nias. Dia belajar bahasa Nias. Kemudian setelah itu dia baru ke Nias. Jadi dia sudah tahu sebelumnya bahasa Nias. Ya, sebelumnya dia sudah tahu sebelumnya bahasa Nias ya. Sebelum ke Nias begitu. Bahkan kitab Perjanjian Baru itu ada beberapa yang diterjemahkan oleh misionaris seperti Tuan Suderman. Ya.
Alkitab bahasa Alkitab bahasa Nias itu ada beberapa kitab yang diterjemahkan oleh misionaris ya, Tuan Suderman. Dia yang menerjemahkan itu. Artinya di sini bahwa mengetahui, memahami bahasa setempat itu menjadi menjadi efektif di dalam melayani. Jadi itu sebabnya dulu mereka itu memaksa diri untuk harus bisa berbahasa daerah, berbahasa daerah di mana mereka hendak untuk melayani. Nah, itu kan mereka. Kalau kita kan tidak perlu lagi lah. Kecuali kalau misalnya kita diutus ke daerah misalnya. Kalau di Kalimantan itu kan satu kampung beda bahasa. Ya, di Kalimantan itu kan satu daerah satu bahasa ya. Ada orang Kalimantan di sini kan? Ada ya, Mariana ya? Bukan ya? Ini ada ya, orang Kalimantan. Ada ya? Ada Bapak. Ya, ada saya Bapak. Ya di kampungmu kan di Kalimantan satu kampung beda bahasa kan? Atau itu salah? Iya Bapak, kita di sana itu satu kampung sudah beda bahasa. Itu. Jadi di Kalimantan itu kayak bahasa ya. Kayak bahasa. Nah tentunya karena ya saya tahu itu karena pernah saya Kalimantan 1 tahun waktu saya pelayanan PKI praktik lapangan. Saya dulu diutus di Kalimantan Barat di Ngabang. Makanya saya tahu. Jadi satu kampung beda bahasa, satu kampung beda bahasa. Tapi bahasa Indonesia mereka tahu. Iya. Jadi ketika saya di sana kan bahasa Indonesia saya pakai. Bukan bahasa setempat, tapi selama saya di sana ada beberapa kata yang saya tahu. Tapi sekarang udah lupa lah ya, karena sudah hampir 20 tahun lah, 20 tahun lebih. Ya, jadi lupa. Mungkin ada beberapa yang saya ingat ya, seperti ahe, tepekoja gitu banyak-banyak. Tepekoja itu ya. Ya itulah. Nah ini kan penginjil tadi ya, John Friend di Riddle, dia memakai bahasa Minahasa tanpa penerjemah. Itu artinya bahwa dia menguasai bahasa setempat. Mengapa demikian? Supaya pelayanan dapat efektif, langsung tersentuh pelayanannya kepada orang-orang Minahasa. Jadi tanpa ada orang lain yang mengantar ya, mengantar bahasanya. Karena dengan ada penerjemahan bisa saja artinya beda disampaikan. Apa yang sesungguhnya disampaikan oleh reader. Jadi saya rasa ini metode mereka dulu ya. Tapi kalau kita melayani di mana saja yang berbeda-beda bahasa ya kita juga harus paling tidak kan kita harus tahu sedikit lah. Apalagi kalau kita belajar semuanya kan lebih bagus. Kedua, Riddle tidak menjelekkan adat dan agama suku setempat dengan kata-kata pedas, sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Belanda sebelumnya. Jadi Riddle ini strateginya di dalam melayani di Minahasa itu ya tidak menjelekkan adat dan agama suku setempat. Ya, jadi di dalam daerah tertentu kan ada adatnya. Dan adatnya itu kan suatu kesepakatan bersama oleh tua-tua adat. Nah, Riddle ini tidak mengganggu itu, tidak menjelekkan itu. Kendati misalnya ada yang menyimpang, ada yang keliru, ada yang bertentangan dengan Alkitab, tetapi dia tidak menjelekkan. Ya, tidak serta-merta apa yang salah itu dikatakan salah. Ya, tidak serta-merta yang salah itu dikatakan ubah. Nah, ini adatnya. Nah, lamban laun kan bisa diubah dengan memberikan pemahaman-pemahaman jika ada yang bertentangan dengan Alkitab. Dan bukan berarti kalau ada yang salah lalu kita sekat. Nah ini Riddle tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu.
dan tidak mengganggu, tidak menjelekkan agama suku. Agama suku itu setiap daerah kan ada agama sukunya ya. Agama sukunya seperti ritual-ritual. Ya, ritual-ritualnya kan agama suku. Seperti dulu kalau di daerah saya itu kan ada ritual-ritualnya itu dulu sebenarnya. Kalau misalnya mereka menanam padi ada ritualnya itu. Kalau misalnya mereka panen ada ritualnya. Kalau misalnya mereka berburu di hutan ada ritualnya itu. Ada dewanya masing-masing itu. Ada dewa, ya ada dewa hutan, dewa padi, dewa macam-macam. Jadi mereka melakukan ritual-ritual di situ. Ya mungkin anak-anak sekarang itu tidak tahu ya. Dulu ada ritual-ritual. Nah itu disebut dengan agama suku atau kepercayaan suku. Nah dia tidak mengganggu itu. Kalau di daerah saya itu kan kepercayaan suku itu kalau misalnya kupu-kupu datang di rumah kita, nah itu artinya ada tamu. Nah saya nggak tahu apakah Janis tahu itu ya. Kalau misalnya kupu-kupu datang ke rumah kita, itu pertanda ada tamu itu, ada tamu. Kalau misalnya ayam berkokok pada jam-jam 9 sampai jam 10-11 itu ada yang meninggal. Nah, itu kepercayaan suku itu. Nah, itu ya. Jadi, ritual ini tidak mengganggu adat dan agama suku setempat di Minahasa. Dia berbeda dengan pendeta-pendeta Belanda sebelumnya. Kalau pendeta-pendeta Belanda sebelumnya, mereka langsung menjelekkan adat dan agama suku. Nah, kalau ritual ini tidak. Saya rasa bukan berarti tidak mengubah ya, tapi kan ini strateginya supaya supaya ini masuk dulu. Ya, nah kemudian nanti kalau ada adat yang berbeda, bertentangan dengan Alkitab atau agama suku yang bertentangan dengan Alkitab, ya mungkin pelan-pelan itu mau disampaikan, diluruskan bagi mereka. Ya, begitu. Jadi itu sikap atau strategi yang dipakai oleh Ridho ya dalam melayani di Minahasa tadi. Kemudian bersikap ramah kepada semua orang, mengundang mereka datang ke rumahnya, memberi kopi kepada mereka dan mengadakan diskusi dan ajaran Kristen secara wajar. Jadi bersikap ramah ya, kepada semua orang. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Cek. Ya, sorry tadi ada orang di depannya. Jadi sekali lagi sikap ramah kepada semua orang. Jadi ini sikap seorang hamba Tuhan ya. Seorang pelayan Tuhan yang baik, bersikap ramah kepada semua orang. Jadi tidak galak-galak kan? Berbeda dengan saya kan, seringkali saya galakin karyanya. Ramah kepada semua orang. Jadi ini sikap seorang hamba Tuhan, seorang pelayan yang baik itu harus ramah, murah senyum begitu. Jadi senyumnya senyum bukan senyum Pepsodent ya, betul-betul senyum begitu, dengan tulus ya. Jadi dia tahu persis dan menerapkan bagaimana sikap seorang hamba Tuhan dengan ramah. Nah buktinya ketika itu ia mengundang mereka datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya memberi kopi. Nah, mungkin hobinya minum kopi di Pak Ridho ini ya, misionaris ini. Kepada mereka dan mengadakan diskusi dan ajaran Kristen secara wajar. Nah, ini kiat-kiatnya ini. Jadi sambil juga ramah memberi kopi, ya sambil juga mengajar. Nah,
Jadi kalau orang kan dikasih kopi kan pasti senang ya. Nah makanya ya sambil kita kasih kopi ke dia ya kita ajarin dia kan. Pasti dia senang. Jadi dia ramah, dia mengundang ke rumah, dia memberi kopi ya sambil juga kan dia mengajar. Jadi orang pasti dikasih kopi, dikasih hadiah pasti senang lah. Nah sehingga kalau kita dikasih hadiah apapun yang dia bilang oke, gitu kan. Apalagi kan ajaran Kristen. Bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang merugikan, ya. Bahkan sesuatu yang berdampak positif bagi mereka. Ini orang pasti ke depan, ini orang pasti ke depan kalau sering dikasih kopi ya pasti ini pasti tambah senang ya. Nah artinya Injil terus juga dikobarkan, disampaikan, diberitakan kepada mereka. Nah ini yang dipakai atau sistem yang digunakan oleh misionaris ini, ya, Riddle ini ketika berada di Minahasa. Makanya saya bilang jangan pelit-pelit juga kalau misalnya ada sesuatu yang kita punya kita kasih orang kan kalau di pelayanan pasti senang dengan kita. Ya jangan yang begitu yang mahal-mahal lah ya. Seperti kopi ini kan undang di rumah ngopi gitu. Sambil ngeteh, sambil juga memberi nasihat kepada warga jemaat kan atau melakukan konseling di warga jemaat. Siapa tahu ke depan kan kali ini ada gembala, ada pendeta besar, ada guru, dosen, bisa. Misalnya ada kalian menjadi gembala sidang, kalian mendirikan gereja ya. Kalian menjadi gembala satu-satunya di sana. Wah, luar biasa. Nah, buktikan bahwa kamu hamba Tuhan, ramah dan mengasihi warga jemaat dengan tulus ya. Metode ini cocok dengan cara orang Minahasa sendiri. Nah, jadi dia tahu apa ya? Dia tahu yang cocok di daerah Minahasa itu. Ya, dia tahu. Jadi orang Riddle ini memahami lapangan. Nah, katakan demikian ya. Memahami lapangan, memahami kondisi, memahami karakter orang. Jadi apa yang dia lakukan ini sangat masuk ya. Sangat cocok dengan orang Minahasa sendiri. Kemudian nomor 4-nya menguasai bahasa daerah Tondano. Ya, menguasai bahasa daerah Tondano. Sekali lagi berbeda dengan yang lazim dilakukan pendeta Belanda yang berpendapat bahwa bahasa daerah terlalu miskin untuk dipakai mengajar ajaran agama. Nah ini kan ya ada pendeta Belanda yang mengatakan bahwa memakai bahasa daerah terlalu miskin untuk dipakai. Nah justru itu memperkaya kita sebenarnya dengan tahu bahasa lain. Nah, ini yang dipakai oleh Riddle ini, dia menguasai bahasa Tondano. Ya, dia menguasai bahasa Tondano. Dulu ada beberapa dosen kami dari Belanda ya di Setia itu, ada banyak. Mereka pintar sekali bahasa Indonesia. Ngajar aja bahasa Indonesia mereka pakai. Coba kalau bahasa Belanda yang mereka pakai. Mana tahu kami. Walaupun ada penerjemah, kita nggak tahu. Dulu Belanda ada 2-3 orang dari Belanda, misionaris ke Setia, STT Setia dulu. Dosen kami. Mereka memasukkan bahasa Indonesia. Jadi sehingga kami memahami apa yang mereka sampaikan. Coba kalau bahasa Belanda yang mereka sampaikan. Wah, bukan tambah pintar kami ya, tambah stupid. Hanya di Pokok Anggur aja nggak ada misionaris ya, belum ada lah ya. Kita doakan ke depan supaya ada misionaris di Pokok Anggur ya. Amin. Nah ini yang dilakukan oleh Riddle, dia menguasai bahasa. Ini bukan bahasa Indonesia lagi ya, bahasa Minahasa, bahasa Tondano ya. Nah, kemudian dengan dia tahu bahasa, hasilnya ada banyak orang Tondano yang percaya dan dibaptis oleh Riddle. Jadi sehingga apa? Dengan dia tahu bahasa, artinya penyampaian Injil, penyampaian keselamatan, penyampaian Yesus Kristus
maka lebih efektif. Ya, lebih efektif, lebih berjalan dengan baik ya. Jadi ada langsung tersentuh dengan warga jemaat ya, langsung tersentuh dengan orang. Ya. Karena apa? Karena ya dia tahu bahasa itu, dia tahu ya, dia tahu bahasa itu. Jadi coba kalau misalnya dia nggak tahu, berarti perlu lagi penerjemah ya. Berarti ya artinya penyampaian Injil tidak langsung tersentuh, tidak langsung sampaikan, karena ada penerjemah dulu. Belum tentu yang diterjemahkan itu betul apa tidak kan? Nah, karena ini dia tahu langsung Injil itu langsung kena langsung, ya, langsung didengar, langsung ditahu, langsung diketahui oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi berbeda dengan pendeta-pendeta Belanda tadi yang mengatakan tidak perlu itu bahasa daerah, itu miskin sekali. Nah, bagi Ridho justru memperkaya kita untuk melayani, mempersiapkan kita untuk melayani, menjadi efektif kita melayani dengan kita tahu bahasa-bahasa setempat. Nah, itu sebabnya kalau ada misionaris-misionaris diutus ke luar negeri, ada teman saya dulu di Cibubur ya, dia diutus di Kamboja. Tahu nggak, dia belajar bahasa Kamboja dulu selama 6 bulan. Iya, dia diajar kursus dia bahasa Kamboja sebelum dia pergi sebelum dia berangkat ke Kamboja. 6 bulan dia kursus itu. Walaupun tidak semua dia tahu ya, tapi paling tidak secara umum atau bahasa yang dipakai sehari-hari dia tahu. Kenapa? Dipaksa dia untuk belajar bahasa Kamboja ya supaya ketika dia sampai di sana tidak bingung gitu. Justru dengan dia tahu bahasa langsung bergerak, langsung pergi, langsung menginjili orang-orang Kamboja. Itu masih di sana sekarang, dia masih di Kamboja sana. Dia bawa satu keluarga, ya satu keluarga mereka di sana. Dia nggak tahu apakah 5 tahun itu ya balik lagi ke Indonesia. Itu sebabnya nanti kalau ada yang punya niat, punya kemauan menjadi misionaris, misalnya ke luar negeri, ya kalian harus belajar bahasanya itu dulu supaya memahami dan supaya efektif pelayanannya. Nah, kemudian selain itu misionaris yang datang ke Indonesia yaitu Jelesma. Nah, sementara itu NZG akhirnya dapat izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk memulai pekerjaan misi di Pulau Jawa. Nah, ini di Pulau Jawa ya, tadi di Minahasa ya. Tadi Ridho di Minahasa, sekarang di Pulau Jawa. Jadi kalau ada orang Jawa di sini berarti ini sejarah gerejanya ya. Utusannya yang pertama adalah Jelesma tahun 1817 sampai 1858. Setelah dari Jawa, maka ia dipindahkan ke Surabaya di Mojowarno pada tahun 1851. Di sana ia mempercayakan orang Jawa untuk kegiatan jemaat dan penyiaran Injil. Ya. Ini ada salah-salah ketik ya. Nah, oh ya. Ya, Jelesma bersikap selektif dalam menggunakan budaya Jawa dalam rangka misi gereja di Jawa. Jadi ketika ia di Jawa, ia mempercayakan orang Jawa dalam kegiatan jemaat dalam penyiaran Injil. Artinya gini, sistem yang dia pakai ini bukan hanya menjalankan secara individual saja ya, tetapi dia juga mendelegasikan tugas itu. Mendelegasikan ini artinya dia juga memberikan, ya dia juga mempercayakan orang lain ya,
Itu mendelegasikan. Artinya dia tidak hanya seorang itu, tapi dia menggunakan orang lain juga untuk dalam kegiatan jemaat, tentu juga dalam penyiaran Injil. Jadi dia mendelegasikan orang juga. Nah, sehingga mengapa dia mendelegasikan orang? Supaya juga pelayanan Injil itu makin tersebar. Misalnya kalau dia hanya sendiri, barangkali tidak begitu cepat ya. Tapi kalau dia memakai orang lain untuk kegiatan-kegiatan jemaat atau penyajian, barangkali itu ya bisa lebih cepat berkembangnya, bisa cepat lebih maju. Makanya di dalam pelayanan kita jangan kita sendiri. Kita minta juga orang lain untuk membantu kita. Karena keberhasilan di dalam pelayanan itu bukan karena kita sendiri, tetapi karena orang lain yang mendukung kita. Coba kalau misalnya pendeta, mana bisa pendeta berhasil pelayan tanpa ada sintuannya, tanpa ada pengurusnya. Jadi makanya dalam gereja itu kan ada majelis, ada pengurus gereja. Artinya gini, pengurus gereja itu kan yang membantu, yang bekerja sama ya, dalam menyukseskan pelayanan itu. Demikian juga dengan misionaris tadi ini. Jelesma tadi. Jadi memakai orang, menggunakan orang juga dalam kegiatan jemaat. Dia tidak serta-merta. Dia tidak hanya sendiri saja, tapi dia ada orang lain. Nah, Jalesma bersikap selektif dalam menggunakan bahasa Jawa, budaya Jawa. Nah, jadi Jalesma bersikap selektif dalam menggunakan budaya Jawa dan dalam rangka misi gereja di Jawa. Jadi dia selektif ya, dia memakai budaya. Tidak semua budaya itu di dalam gereja. Ya tentu harus selektif. Karena ada saja budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ada saja budaya-budaya yang keliru daripada Alkitab. Nah itu sebabnya harus diselektif. Jangan sampai nanti budaya itu mengintervensi Injil. Karena sesungguhnya bahwa Injil lebih tinggi daripada budaya. Bukan budaya yang lebih tinggi, tapi Injil yang lebih tinggi daripada budaya. Justru Injil itu yang menerangi, menjernihkan budaya itu. Nah, sama dengan kami ini saya kasih contoh aja di daerah saya karena saya lebih tahu ya. Misalnya kan seperti kupu-kupu tadi, kalau ada kupu-kupu di rumah kita itu petada ada tamu, itu kan budaya juga itu. Saya rasa itu kan tidak sesuai dengan Alkitab. Hanya saja sudah menjadi kepercayaan. Misalnya ayam misalnya berkokok pada jam 9 sampai jam 11, ada pertanda itu ada yang meninggal. Nah itu kepercayaan. Itu kan tidak sesuai dengan Alkitab. Nah itu sebabnya diselektif, jangan sampai dimasukkan di dalam pelayanan gereja. Nah, hal ini juga yang serupa yang dilakukan oleh Jelesma tadi. Ketika ia melayani Jawa, maka dia selektif dalam budaya Jawa dalam rangka misi gereja Jawa. Sikap selektif ini dapat dipahami oleh karena beberapa tokoh seperti MD dan Kolen berbeda sikap terhadap budaya. Sikap MD yaitu menolak budaya Jawa dalam pemberitaan Injil. Sebaliknya, sikap dari Kolen adalah bersikap memihak atau pro kepada budaya Jawa dalam menyampaikan berita. Jadi ada kontroversi ya ada kontroversi antara beberapa tadi tokoh mengenai budaya tadi. Ya. Sikap selektif ini dapat dipahami oleh karena beberapa tokoh seperti MD dan Kolen. Beda sikap terhadap budaya. Sikap MD yaitu menolak budaya Jawa. Nah, MD menolak budaya Jawa. Sebaliknya sikap Kolen adalah bersikap memihak atau pro kepada budaya Jawa dalam menyampaikan berita Injil. Nah itu sebabnya tadi Jelesman tadi karena ada tokoh dua orang yang berbeda pendapat terhadap budaya Jawa maka dia selektif. Ya tidak segampang itu dia menerima dan memakai budaya tadi untuk
dipakai dalam rangka misi gereja di Jawa. Ya, tentu dalam selektifnya itu seperti yang saya katakan tadi bahwa jangan sampai budaya itu juga yang intervensi terhadap Injil. Karena Injil lebih tinggi daripada budaya. Budaya tidak ditolak, budaya tidak disanggah, budaya tidak dibantah. Karena itu kan budaya daerah setempat. Artinya tidak ada hak kita untuk mengubahnya. Tetapi kalau ada yang keliru bertentangan dengan Alkitab, maka kita punya hak untuk meluruskannya, meluruskan dan memberitahukannya agar tidak menjadi hal-hal yang dapat merusak pelayanan gereja. Nah, tentunya merusak daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Nah, seperti di daerah saya kan ada istilah itu budaya itu yang sangat keliru sekali, yaitu fangasi ya. Itu orang Yesus tahu ya fangasi itu. Artinya kalau ada orang yang meninggal 3 hari setelah itu diadakan fangasi ya. Jadi fangasi itu ibaratnya sifat yang mengacu kepada orang meninggal. Sebenarnya kan tidak ada di Alkitab ya. Justru kalau misalnya kita mengadakan doa itu bukan itu, tapi justru ucapan syukur ya. Nah, itu budaya-budaya yang akan merusak tatanan pelayanan daripada Injil. Nah, kemudian dalam pelayanan Jelesma berhasil membaptis 2.000 orang. Nah, 2.000 orang. Memulai sekolah, menerbitkan buku rohani dari cerita Alkitab, dan mengumpulkan 1 bundel nyanyian rohani hasil dari pekerjaan misi Jalesman adalah Gereja Kristen Jawa Wetan, GKJW. Nah, ini ya. Jadi hasil misi, hasil pelayanan dari Jalesman adalah munculnya Gereja Kristen Jawa, GKJW Wetan. GKJ Wetan. Ya, Gereja Kristen Jawa Wetan. Jadi kalau ada saudara-saudara di sini yang berasal daripada Gereja Kristen Jawa Wetan, maka inilah Jalesma ini menjadi pembawa atau pendirinya. Ya, makanya saya tanya, ada orang Jawa nggak di sini? Ada orang Jawa ya di kelas ya, di kelas kita ini? Tidak ada Bapak, tidak ada Bapak. Tidak ada ya? Nah. Tidak Bapak. Oke. Tidak ada Bapak. Oke, kalau tidak ada. Nah, ini ya. Jadi ini Jalesma membaptis 2.000 orang, memulai sekolah, ya, mendirikan sekolah, kemudian menerbitkan buku-buku dan cerita Alkitab, dan mengumpulkan 1 bundel nyanyian rohani. Hasil dari pekerjaan misi Jalesma adalah Gereja Kristen Jawa Wetan. Nah, kalau diniaskan Deninger kan, yaitu BNKP. Nah, kemarin kan AKBP yaitu Numensen. Nah, jadi kalau Gereja Kristen Jawa Wetan adalah Jalesma. Jadi sejarah gereja di Jawa Wetan itu, ya sejarah Gereja Kristen Jawa Wetan adalah dari hasil pelayanan daripada Jalesma. Ini nama-nama orang ini harus kalian tahu ya. Nanti di ujian saya tanya siapa yang mendirikan, siapa yang membawa Injil dan mendirikan hasil pelayanan daripada Gereja Kristen Jawa Wetan. Nah, jawab aja Jalesma. Nah, kemudian beberapa penginjil selain Badan Zending Belanda. Ya, ada beberapa penginjil selain Badan Zending Belanda. MD Colin dan Jalesma pada tahun 1815, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Jawa dan Sunda dapat dikatakan tidak ada, memang telah terdapat orang-orang Kristen Belanda.
dan orang Kristen Indonesia dari Pulau Timur, yaitu di kota-kota besar di pantai utara seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Tetapi di pedusunan tidak terdapat orang Kristen di sana. Nah, gereja Protestan Indonesia di Jawa waktu itu tidak berminat untuk mengadakan penginjilan, menjangkau orang-orang Jawa. Berhubungan kenyataan itu, kegiatan PI dilaksanakan perorangan dan tidaklah secara rapi dan sistematis. Kemudian muncul 3 tokoh untuk PI ke daerah Jawa, yaitu MD dan pengikutnya di Surabaya, Konrad Kolen dan kelompoknya di Ngoro, dan JN Jalesma. MD adalah seorang tukang Al-Rozi dari Jerman. Ia berlayar ke Indonesia dan tiba di Surabaya. Ia menikah dengan seorang wanita Jawa. Ia bersama istri dan anak-anaknya mengadakan PI dengan menghubungi orang-orang Jawa. Kebanyakan dari golongan-golongan pembantu dari orang-orang Eropa di daerah Surabaya. Ya, jadi kemudian muncul 3 orang tokoh PI ke Jawa, yaitu ada 3 ya, MD, Konrad Kolen, dan juga Jalesma. Ya, jadi MD adalah seorang tukang Al-Rozi dari Jerman. Iya ya, tapi dia menjadi penjala manusia ya. Dia tadi tukang Al-Rozi, nah sekarang dia menjadi penjala manusia, jadi penginjil ya, MD ini. Nah, MD adalah seorang tukang Al-Rozi dari Jerman. Ia berlayar ke Indonesia dan tiba di Surabaya. Jadi MD ini tadi seorang tukang Al-Rozi, lalu kemudian menjadi penjala manusia. Ia ke Indonesia dan tiba di Surabaya. Ia menikah dengan orang Jawa atau dengan perempuan Jawa. Ia bersama istri dan anak-anaknya menghadap pergi dengan menghubungi orang-orang Jawa. Nah, ia bersama istri dan anak-anaknya. Berarti satu keluarga ya, menginjil ya. Berarti ini keluarga yang baik ini. Ya, keluarga yang baik itu menunjukkan saling mendukung di dalam pelayanan. Ya, istrinya juga mendukung, anaknya juga mendukung. Sehingga mereka ya, mengadakan PI dengan menghubungi orang-orang Jawa, kebanyakan dari golongan-golongan pembantu, dari orang-orang Eropa di daerah Surabaya. Ya, kebanyakan dari golongan-golongan pembantu dari orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa yang ada di Surabaya itu ada pembantunya. Lalu mereka mengutamakan melakukan PI di situ. Nanti langkah mereka dalam melakukan pelayanan ini mulai dari golongan menengah ke bawah ya. Ya, mereka fokus di situ. Ya, kemudian Konrad Kolen, ia seorang Indo, ibunya bangsawan Jawa. Ya, ia mendidik dalam kebudayaan Jawa sehingga menguasai wayang musik dan tarian-tarian Jawa. Kemudian Kolen membuka hutan pemukiman sekitar 60 km dari Surabaya namanya Ngoro. Dia membuka hutan ya. Jadi orang luar biasa ini, sambil menginjil membuka hutan juga. Dia bekerja juga membuka hutan. Di Surabaya, 60 km di Surabaya namanya Ngoro. Ya, saya nggak tahu ini Ngoro ini nama daerah ya. Jadi sambil menginjil ya sambil juga membuka hutan ya. Dulu kalau membuka hutan itu berarti hutannya itu miliknya jadinya nanti. Saya nggak tahu apakah di sana masih ada bekas hutan itu ya, daerah itu ya, bukan hutan. Apakah masih ada daerah itu ya? Nggak tahu lah, daerah Ngoro ini. Karena biasanya kan kalau kita membuka hutan itu dulu,
Berarti hutan itu, tanah itu milik kita. Itu dulu. Berarti siapa yang kuat, siapa yang bekerja keras, kalau dia membuka hutan lebar, ya maka tanah itu miliknya. Karena belum ada pemiliknya hal itu. Nah, saya nggak tahu apakah tanah itu sekarang itu miliknya Kolen ini atau saya nggak tahu. Apakah itu tempatnya apa sekarang kata saya. Pasti kalau itu pasti itu saya kayak di apa ya, ada daerah tertentu kan, kalau misalnya tadinya yang buka itu orang Belanda, pasti banyak di situ nanti orang Kristen. Nah, saya nggak tahu di Ngoro ini di sana apakah orang Kristen banyak di situ, saya tidak tahu sampai sekarang ya. Makanya nanti kalau ada orang Surabaya tanya ya, itu Ngoro itu di sana daerah Ngoro itu apakah orang Kristen yang paling banyak atau tidak? Karena yang membuka hutannya kan orang Kristen kan, misionaris ini. Ngoro kemudian menjadi satu desa yang makmur. Nah ini kan. Dan Kolen dikenal sebagai seorang pemimpin dan guru Kristen. Ia memiliki ilmu. Dalam pelayanan penginjilan memakai budaya setempat, yaitu budaya Jawa dengan mendadak transformasi. Perubahan dari isi budaya itu. Misalnya, waktu memimpin doa berkat, Kolen menyanyikan tembang, O Gunung Sumeru, O Dewi Sri, berkatilah karya tangan kami. Jadi setelah ia membuka hutan, maka desa itu menjadi makmur. Dan di daerah itu dia sebagai pemimpin atau guru Kristen. Ya, makanya tadi kita harus apa ya, mencari tahu daerah Ngoro itu sampai sekarang ya. Kalau semasa semasa Kolen ini ya daerah itu makmur dan ya makmur berarti maju lah kalau dikatakan demikian ya. Nah saya nggak tahu apakah itu daerah sekarang daerah makmur, apakah di sana juga orang Kristen paling banyak. Saya nggak tahu. Ya, itu perlu diteliti, perlu dicari tahu kebenarannya sampai sekarang apakah daerah itu orang Kristen atau tidak. Tetapi di masa Kolen ini itu satu desa yang makmur yang maju. Dan pada saat itu Kolen ini menjadi pemimpin dan guru Kristen ya di sana. Dalam pelayanan penginjilan memakai budaya setempat. Dalam pelayanan penginjilan dia memakai budaya setempat. Nah itu sebabnya yaitu budaya Jawa dengan mengadakan transformasi ya. Dalam melayani memakai budaya setempat, yaitu budaya Jawa dengan mengadakan transformasi. Nah, dia memakai budaya, tetapi dia melakukan transformasi ya. Transformasi itu perubahan. Transformasi, ya dia melakukan perubahan. Jadi kendati ia memakai ya, budaya setempat, tetapi ia juga melakukan transformasi, ya, perubahan dari isi budaya tersebut. Nah, tentu tidak semua lah ya, mungkin yang tidak alkitabiah atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu ia melakukan transformasi, barangkali seperti itu. Jadi tidak serta-merta dia mengubah budaya orang kan. Nah, misalnya waktu memimpin doa, Kolen menyanyikan tembang, O Gunung Sumeru, O Dewi Sri, berkatilah karya tangan kami. Nah, itu yang diterapkan oleh Kolen ini dalam pelayanan. Nah, kemudian ini kita maknai dalam pelayanan kita juga ya. Bahwa ketika kita nanti menjadi pelayan Tuhan,
ya ketika kalian nanti terjun di lapangan, bukan ketika kita sudah menjadi pelayan nih. Nah, hanya saja kan kalian belum terjun ke lapangan. Nah, tentu kalian mengutamakan pelayanan dengan sungguh-sungguh ya, dan melakukan penyaringan terhadap budaya yang ada. Nah, bukan berarti juga kita harus melakukan penyaringan lalu memotongnya. Nah, maksudnya memotongnya di sini, membantahnya. Nah, perlu kita hati-hati dengan hikmah dari Tuhan memampukan kita sehingga bisa kita melakukan selektif terhadap budaya-budaya yang ada. Jangan sampai nanti dengan keberanian kita, dengan kegagahan kita langsung menolak budaya orang. Nah, bisa berakibat fatal ya terhadap diri kita jika hal itu yang kita terapkan. Nah, perlu kita berhikmat. Hanya pelan-pelan kita memberikan pemahaman, pengertian bagi budaya-budaya yang ada agar budaya itu jernih atau budaya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan karena kita masih muda, ya masih semangatnya, lalu ya kita langsung ubah budaya orang. Kita bisa diusir ya, bisa dihakimi di situ kan. Jadi kita punya hikmah, kita pelan-pelan. Ya, sehingga nantinya ke depan lama-kelamaan terjadi transformasi ya, jadi perubahan yang signifikan. Ya, dan di atas segala-galanya kami pohonkan. Nah, ini tadi yang Kolen menyanyikan tembang O Gunung Sumeru, O Gunung Semeru, O Dewi Sri, berkatilah karya tangan kami. Nah, ini lanjutannya. Dan di atas segala-galanya kami pohonkan karunia dari dan kekuatan dari Yesus yang kekuasaannya tiada bertara. Selain dari itu, pada hari Minggu, Kolen mengadakan kebaktian di pendopo rumahnya sendiri dengan membaca satu pasal dari kitab, menyanyikan nyanyian rohani, dan berdoa dengan gaya tembang. Menghabiskan waktu dengan bermain gemelan, mengadakan wayang, dan mengucapkan rumus-rumus Kristen seperti doa Bapa Kami. Jadi Kolen ini mengadakan kebaktian di pendopo rumahnya sendiri. Jadi dia memprogramkan kebaktian persekutuan di rumahnya. Ya, bukan hanya di rumah-rumah warga jemaat, tentunya juga di rumahnya. Bahkan dia mengutamakan di rumahnya untuk mengumpulkan orang menghimpun orang di rumahnya. Dan tentunya bukan sembarangan menghimpun ya, mengumpulkan orang di dalam rumahnya, tetapi dia juga membaca satu pasal dari Alkitab. Satu pasal Alkitab. Artinya bisa saja dia memulai satu pasal hari ini, satu pasal besok, jadi sehingga lama-kelamaan Alkitab bisa dibaca sampai habis kan. Nah, tentu ini supaya semua orang Kristen pada saat itu membaca Alkitab secara keseluruhan. Jadi sistematikanya begitu, mungkin satu pasal sekali pertemuan kali ini, besok atau lusa atau kapan lagi satu pasal, sehingga ya lama-kelamaan mereka membaca Alkitab secara keseluruhan. Nah, sama dengan kalian kalau nggak salah ya, setiap pagi baca satu pasal. Ya nggak tahu lah apakah seperti itu ya. Besok lagi biston satu pasal. Nah, ini lama-lama kalian membaca secara keseluruhan Alkitab. Begitu juga kami dulu waktu di S1 ya. Ya, kami dihimbau atau dipaksakan ya, untuk membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Mulai dari pasal 1 Kejadian, baru kemudian besoknya pasal 2, kemudian pasal 3, sehingga sampai Wahyu sudah selesai bacanya. Ya, daripada kita bingung,
bengong ya, bingung-bingung situ. Daripada kita mikir-mikir yang lain, lebih kita baca Alkitab ya. Lebih kita baca satu pasal segala macam. Iya, Bapak. Nah, begitu. Menyanyikan nyanyian rohani. Nah, jadi dia mengumpulkan orang di rumahnya, bukan hanya membaca satu pasal dari Alkitab, tapi menyanyikan lagu rohani. Ya, dia mengajari orang untuk bisa bernyanyi, ataupun dia mengajar supaya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan berdoa dengan gaya tembang. Nah, ada gaya tembangnya ketika mereka berdoa. Menghabiskan waktu dengan bermain gamelan, mengadakan wayang, dan mengucapkan rumus-rumus Kristen. Seperti doa Bapa kami, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Colin ketika ia melayani. Saya rasa ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan, atau ada yang mau disampaikan juga mengenai sejarah gereja ini. Gerejanya di kampungnya. Nah, begini Pak, di kampus saya gereja ini. Jangan ada yang tutup kameranya. Ini Cynthia sudah cari enggak sejarah gereja di kampungmu? Sudah, belum? Tuh, Cynthia. Cynthia, dipanggil itu Cynthia. Udah cari belum? Cari di Google. Itu siapa ini? Ini mana ini? Yang ini? Siapa ini? Yoel lagi, Bapak. Bukan. Berarti ada yang ini. Siapa ini? Ini paling rajin di sel ini. Siapa ini? Saya lupa namanya ini. Siapa dulu? William, Bapak. Bukan, Gaby di sini bukan ya? Gaby. Bukan, Bapak. Bukan, Oh, Bapak. itu semester 4. Ya. Tempat itu. Iya, semester 4. Dia Dia rajin sekali itu. Dia kalau saya ngajar itu dia konsentrasi sekali. Maka saya ingat. Saya kira di sini. Saya kira di semester ini, pada semester 4. Iya, Bapak. Oh, iya. Oh, ini ya siapa ini? Si Jacqueline. Mana Jacqueline? Iya, Bapak. Ya. Tahu bagaimana sejarah gereja di kampungmu gimana kira-kira? Bagi-bagi apa? Bagi-bagi ilmu. Bisa? Itu Bapak, kalau sejarah gerejanya dibawa oleh Belanda juga, Bapak. Oh, ya. Terus? Baru itu aja sih Bapak yang saya tahu. Jadi gerejamu di Belanda itu, lalu hasil pelayanan mereka, gerejanya apa yang berdiri di situ? Itu aliran itu dari Calvinis Bapak juga. Ya, apa nama gerejanya? Gereja Toraja, Bapak. Iya, gereja Toraja apa namanya? Apa gereja Toraja gitu? Kurang tahu Bapak. Itu gerejamu di sana apa? Aku Pantekosta Bapak. Oh, kan GPI. Pantekosta kan setelah itu baru muncul ini. Yang dulu itu kan pasti gereja Calvinis yang kamu bilang tadi ya. Nah, kemudian gereja tua apa di sana? Di kampungmu? Gereja tua, gereja yang lama apa? Gereja Toraja tadi ya, gereja Kristen Toraja ya? Iya Bapak, itu yang pertama, yang tua. Yang pertama ya? Gereja yang besar. Iya Bapak. Ya, jadi cari tahu ya, yang mana yang benar ya. Jangan sampai kamu tidak tahu sejarah gerejamu. Nanti kan misalnya kamu menjadi pendeta. Nah, kamu ditanya, itu sejarah gereja di kampungmu bagaimana ya? Kamu Iya, nggak tahu, masa pendeta nggak tahu sih? Bapak, saya mau bertanya di sini Bapak. Bagaimana?
Ya, dicari tahu ya. Ini bukan tugas sih. Untuk menambah apa? Menambah pengetahuan ya. Ini bukan tugas, tapi dicari tahu. Karena yang kita belajar ini adalah sejarah gereja. Iya, Bapak. Ya, tidak apa-apa dicari ya, dipelajari. Terus siapa ini? Siapa ini? Si Gina. Ada Gina nggak di situ? Ada? Ada Bapak. Ya, kamu dari mana ini asalnya, Gina? Dari Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah itu Mamuju, bukan? Bukan Bapak. Ya, apa itu? Mamuju, Di Sulawesi Poso. Oh, Poso. Nah, di Poso gereja apa? Ya di sana? Bapak. Hah? Gereja Protestan Bapak. Nah, Gereja tua. ya apa namanya itu? Gereja apa ya? GKST Bapak. Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oh, ya. Berarti itu yang kalau kamu dengar yang membawa Injil di sana yang pertama siapa? Belanda juga Bapak. Ya. Belanda kita. Ya. Dicari tahu lah ya, dicari tahu. Kenapa saya begini? Ini bukan tugas sih, tapi siapa tahu nanti di ujian keluar ini pertanyaannya. Jadi bukan tugas. Jadi jangan bikin main-main begitu, Belanda gitu. Jadi saya tanya ini supaya kalian ada persiapan. Siapa tahu nanti di UAS saya tanya itu, jelaskan sejarah gereja di daerah masing-masing. Iya Bapak. Nah, Dicari tahu. ya. Jadi misalnya harus tahu itu asal mulanya gereja kita masing-masing. Karena nanti kan ya kita sebagai hamba Tuhan atau guru masa tidak tahu kita sejarah gereja di daerah kita. Dia nanti aduh gimana ini hamba Tuhan ini. Ya. Ya Bapak. Ya. Jadi semuanya ya, semuanya. Ini Widya, ada Widya nggak di sini, Widya? Aktif nggak Widya? Oh, nggak ada. Hadir Bapak. Ya, kamu dari mana, Widya? Sulawesi apa? Mamuju, bukan? Dari mana? Dari Mamasa Bapak, Sulawesi Barat. Oh, Pertanyaan kamu sudah saya tanya kemarin nggak? Kamu tahu nggak sejarah gereja di kampungmu? Siapa yang membawa Injil di sana? Iya Bapak, tanya lo kau. Ya, ya silakan. Ya, mana Widya? Videonya udah pergi Bapak. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Itu si mana ini? Si Herman ada nggak si Herman di kelas ini? Herman? Nggak tahu aku. Herman ada nggak di kelas ini? Hah? Ada. Herman, itu Benyamin, ada Herman nggak di kelas? Di Zoom ini? Nggak ada? Ada? Nggak ada ya? Kemarin juga dia nggak masuk di Zoom. Nggak Hari ada, ini Bapak. juga dia. Hah? Nggak ada Herman, Bapak. Nggak ada ya? Kemarin aja dia juga nggak masuk ya. Hari ini juga dia nggak masuk. Kemarin dia ikut sama saya, Bapak. Tapi di asrama dia ada nggak? Ada, Bapak. Oh, berarti Ada, dia- Bapak. Ada dia. Ada Baik. di asrama, Bapak. Tapi dia nggak pakai Zoom, dia nggak masuk Zoom ya. Iya, Bapak. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilakan dan saya mau himbau kita sekali lagi, tolong dicari tahu
sejarah gereja setiap daerah masing-masing ya. Dan ini berupa kisi-kisi ini, kisi-kisi UAS. Iya, Kisi-kisi Bapak. UAS. Jadi kalian cari tahu asal gereja kalian masing-masing. Nah, seperti di Jawa tadi ada di Lesma ya, seperti di Medan Numensen, seperti di Nias Deninger, dan cari tahu yang lain yang saya tidak tahu itu kalian cari tahu. Kalau misalnya dia perpecahan, tidak apa-apa. Misalnya di apa ya kemarin ya di gereja Benyamin ya, perpecahan dari mana itu? Itu dari Nah itu tidak apa-apa. Yang penting kan sejarahnya itu. Jadi kalau misalnya dia perpecahan dari daerah ini, nggak apa-apa. Yang penting kan daerah kita itu cikal bakalnya kehadiran sejarah gereja di kampung kita masing-masing. Jadi ini salah satu kisi-kisi mengenai UAS nanti ke depan. Nah ini kan saya siang ini terlalu baik ya. Karena saya kasihan lihat Asmawati kalau ujian itu. Udah lagi dia di depan, nggak tahu lagi jawaban. Maunya kalau nggak tahu jawaban di belakang. Supaya bisa nyontek. Ya kan Asmawati ya? Tapi tidak apa-apa lah, ya apa-apa ya. Yang penting apa yang ada di pikiran kita, hasil pikiran kita, bukan hasil nyontek ya. Untuk apa nilai kita 100 kalau nyontek? Gak ada artinya itu, tambah dosa aja kita. Sudah lagi dosa kita banyak, tambah dosa lagi. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita ya itu. Ya, daripada kita nyontek, tambah dosa lagi kita. Sudah lagi belum tentu masuk surga, udah tambah gak masuk surga lagi kan kita. Seperti kemarin siapa di depan. Tapi yang paling parah hari itu William ya, William. Terang-terangan saya lihat dia buka catatan itu sih. Tapi dia berani sekali. William, serahkan aja tugasmu William. Nah, dia terus lihat itu, dia lihat terus buku itu di. Udah saya bilang lagi buku diserahkan, tapi William masih tersisa bukunya di belakang. Saya lihat dia nyontek-nyontek, dia salin-salin. William kasih depan, William kasih depan. Karena saya lihat dia buka bukunya itu, dia salin-salin. Si William ini tambah apa? Tambah emosi saja kita. Tidak apa-apa lah ya. Tapi tidak apa-apa ya. Makanya saya satu persatu kisi-kisi daripada soal saya kasih tahu. Nanti kalian tidak tahu di ujian berarti bukan kesalahan saya, kalian yang tidak mau belajar. Gitu. Seperti tadi kan saya mau kasih tahu kisi-kisi soalnya sejarah gereja masing-masing. Nanti kemudian di ujian kalian nggak tahu, ya bukan salah saya lah. Ya, salah kita di sana tidak mau belajar, tidak mau cari di Google ya. Kan sekarang kan udah mudah, ada HP kita, ada paket, kita cari jawabannya. Jadi kami dulu beda sekali. Kami dulu mana ada internet. Apa yang dibilang dosen ya itu nggak mau lagi karena nggak ada lagi internet kan. Mau cari di mana? Nah sekarang kalian tinggal ada HP Android, ada paket, tinggal cari di internet. Nah udah gampang kan. Jadi sudah mudah kalian belajar dengan baik, sudah mudah kalian mempersiapkan diri dengan baik. Tinggal kita sekarang mau apa tidak. Jadi saya rasa kalian ini sudah mau belajar lah. Karena saya lihat semangat kalian baru-baru ini sudah berbeda dengan beberapa hari yang lalu kan. Sudah ada semangatnya luar biasa. Baik, nanti materinya saya kasih setelah saya kumpulkan dan atau sebelum ujian. Saya mau bagi nanti materinya. Jadi jangan bimbang, jangan khawatir soal materi, nanti saya akan bagi sebelum ujian kita laksanakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Kita 1 jam lebih, 1 jam setengah lah, 1 jam 14.20. Supaya kita tidak terlalu ini. Kalau pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita tutup di dalam doa. Bapak ada yang mau nanya, Pak. Tanya, Bapak. Oh, mau nanya? Ya, silakan tanya.
itu saya mau bertanya tentang misionaris kan. Bahas tadi misionaris. Nah, kemudian gimana ya strategi kita menjadi seorang misionaris itu selain menguasai bahasa di mana nanti kita menjadi supaya nanti kalau kita menjadi misionaris itu tidak sia-sia pelayanan. Gimana cara kita supaya kita turun pelayanan itu mementakan firman Tuhan itu tidak tidak sia-sia. Ya, jadi Tahu ada ke depan rencana kita menjadi misionaris. Jadi makanya saya bertanya. ya, jadi salah satu aturan yang mutlak dulu dalam bermisi, apalagi kalau ke daerah lain, apalagi ke negara lain adalah bahasa. Itu sudah mutlak itu. Misalnya seperti maksudnya mulai ada itu seperti teman saya kemarin itu Kamboja, itu mutlak bahasa, harus dia tahu bahasa sana. Itu pertama dulu. Jadi harus tahu bahasa. Walaupun misalnya tidak semualah bahasanya di sana ya, tetapi bahasa sehari-hari harus kita tahu. Nah, itu ya pertama. Yang kedua adalah melayani di sana tentu strateginya, ada apa metodenya. Ya. Nah, itu tadi kita belajar daripada para misionaris itu, bahwa bisa menyesuaikan diri di tempat masing-masing itu, bisa adaptasi. Ya, bisa beradaptasi ini dikatakan bisa menerima budaya setempat, walaupun beberapa yang tidak kita akui, tetapi paling tidak kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menguasai strategi daripada penginjilan itu ada itu ya, strategi penginjilan itu ada. Ada strateginya itu yang dipelajari nanti ketika kita mau berangkat di sana. Ya, seperti teman saya itu kan sebelum dia ke Kamboja itu dia dilatih dulu. Dia dilatih. Nah, dia dilatih bagaimana nanti sampai di sana apa strategi yang dia pakai ketika melayani di sana. Jadi dilatih dia. Selain dia belajar tadi khusus 6 bulan, dia dilatih selama 3 bulan. Untuk menginjil di sana. Nah, ada strategi, ada metodenya ya, yang dilakukan di sana. Nah, ketika kita sudah memiliki mutlak itu seperti bahasa tadi, strategi tadi bisa beradaptasi. Nanti kan sampai di sana kan yang penting kan kita sudah melayani. Nah, gilirannya nanti kan bertobat apa tidak mereka itu kan karya Roh Kudus kan, bukan kehebatan kita. Yang penting kita sudah melayani dulu. Yang masalah mereka bertobat apa tidak itu bukan ranahnya kita, tapi Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Kita hanya mengambil bagian menyampaikan Injil. Nah, jangan nanti ke sana misalnya kita misionaris ya. Kita stres dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, ada banyak itu dia stres. Loh, mana hasilnya ini? Saya sudah menginjak. Nah, itu kan karya Roh Kudus, bukan karya kita. Yang penting kita sudah melayani. Jadi masalah ada hasil, masalah apa tidak, ya itu kan bukan urusan kita. Itu masalahnya Tuhan. Yang penting kan kita sudah menerapkan, melakukan tugas panggilan kita sebagai penginjil. Nah, misalnya kalau kalian memilih menjadi misionaris, ya itu bagus juga. Bagus juga. Hanya saja kita terlalu jauh dari daerah kita. Nah, ada apa-apa seperti Janis nanti diutus di luar negeri, ya dapat jodoh orang luar negeri, ya udah hebat si Janis. Pulang ke dia dapat jodohnya orang barat. Ya, luar biasa Janis. Amin. Amin. Nah, kan kira-kira begitulah. Tapi bukan itu tujuannya lah. Bukan itu tujuannya. Tapi Mantap yang itu. tujuannya adalah menginjili, menyampaikan kabar baik. Jika kita menjadi misionaris di negara lain. Begitu. Ya, itu ya. Jadi
bahasa sudah mutlak, bisa beradaptasi, dan ada strategi metode yang nanti diajarkan kita. Nah, strategi metode ini kan sesuai dengan tempat yang dituju. Jadi misalnya daerah ini. Nah, nanti kita dilatih bagaimana bisa menginjili di daerah itu. Sesuai dengan budaya setempat. Jadi tidak semua strategi itu dipakai untuk semua daerah, tidak juga. Jadi mungkin ada strategi metode yang dipakai di daerah tersebut. Seperti apa tadi ya, Jelesma tadi ya, dia menguasai bahasa. Ya. Nah, bahasa yang dia pakai di situ itu kan cocok di Minahasa. Nah, itu kan. Nah, memakai bahasa belum tentu cocok di daerah lain. Nah, makanya saya bilang tadi sebelum ke daerah itu kita dilatih dulu apa dan bagaimana strategi yang dipakai sesuai daerah setempat. Jadi kalau misalnya Janis milih misionaris ya baguslah ya, mantap. Misalnya diutus di Malaysia di Filipina, di daerah-daerah terpencil. Di daerah terpencil ada juga di kayak Indonesia lah. Indonesia kan ada yang terpencil namanya negara gitu. Jadi dipilih ada daerah-daerah yang kurang tersentuh Injil, ya dikirim di sana. Hanya saja nanti dibilang dia di luar negeri, tapi sebenarnya kan di desa-desa kan gitu. Tapi kalau Asmawati tidak cocok misionaris, tidak cocok. Dia cocok itu kepala sekolah nanti, kepala sekolah SMP, SMA. Baik, itu ya Janis ya. Jawabannya ya, tanggapan saya mengenai. Nah, ada dari Bang William, silakan Bang William. Ini si William senyum-senyum ini. Tadi ada pertanyaanmu ya? Banyak sih Pak, sedikit. Ya, tadi ada, silakan. Baik, Pak. Yang mengenai ini Pak, yang budaya Jawa dengan transformasi yang Bapak bilang itu. Ya, ya. Ya mengenai budaya di adatnya situ Pak. Si apa tadi ya? Si Colin tadi ya. Jadi dia memakai budaya setempat sambil dia melakukan transformasi. Maksudnya di situ bahwa dia memakai budaya tersebut, tapi dia juga melakukan reformasi, pembaharuan. Transformasi ini pembaharuan namanya itu. Transformasi itu pembaharuan. Dia melakukan pembaharuan dalam budaya itu. Dia memakai budaya itu, tapi sambil dia melakukan perubahan. Misalnya kalau ada yang tidak sesuai dengan Injil, maka dia ubah itu. Dia melakukan transformasi di situ, perubahan. Dia mengubah sesuai dengan Injil. Nah, itu maksudnya di situ ya, budaya Jawa dan transformasi di situ. Jadi dia memakai budaya setempat sambil ia melakukan perubahan. Ya, dia mengubah perubahan. Dia mengubah perubahan itu, mengubah apa yang tidak sesuai dengan Injil dia ubah. Dia menyempurnakan lah ya. Kalau mengubah sih enggak, menyempurnakan sehingga tidak merusak Injil. Demikian juga kalau di daerah-daerah masing-masing ya. Kalau misalnya ke daerah Kalimantan, Nias, Batak, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan Injil, maka dilakukan transformasi, perubahan. Sehingga apa? Injil dan budaya itu sepadan jadinya, nyambung, tidak bertentangan lah ya. Tidak bertolak belakang. Artinya searah dia. Budaya tidak boleh diubah, tidak boleh. Karena itu budaya orang tidak boleh diganggu. Tapi dilakukan transformasi, maka iya. Ya, bukan menghilangkan, tapi mengubah. Mengubah agar sesuai dengan Injil. Ya, dihilangkan jangan, karena itu budaya orang. Kalau budaya orang nggak boleh diubah ya. Itu bisa diusir kita. Ya. Tapi dilakukan transformasi, dilakukan perubahan agar antara Injil dan budaya itu nyatu dan berjalan seimbang di dalam pelayanan. Begitu.
William. Kalau jika seorang guru memberitakan Injil kepada masyarakat bisa nggak Pak? Bisa, bisa. Jadi penginjil itu tidak terikat ya. Tidak serta-merta harus STH. SPAK juga bisa menginjil. Bisa. Jadi tugas menginjil kan gini. Kan Tuhan memberikan mandat di kita di Matius 28 itu bukan hanya kepada satu orang, kepada semua orang. Siapa yang percaya maka dia terbeban dan bertanggung jawab untuk menginjili. Jadi mau dia sarjana teologi, mau jadi sarjana pendidikan agama Kristen, maka bisa menginjili di masyarakat. Karena juga guru juga menginjili bagi anak-anak di sekolah. Karena yang dia sampaikan di situ adalah firman Tuhan. Ya. Alkitab yang dia sampaikan di sekolah. Jadi tugas untuk menginjili untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mau siapa dia, maka tanggung jawabnya ini juga termasuk. Ya, menginjili itu juga tanggung jawab semua orang. Itu maksudnya. Ya, itu ya William ya. Iya Pak. Ya, biasanya kamu pakai dasi kalau kuliah, sekarang pakai kaos. Tapi tidak apa-apa lah. Biasanya aku pakai dasi di rapi si William ini, kemeja putih dan dasi. Tidak apa-apa, bagus itu. Tapi sekarang kamu pakai kaos ya. Jadi berbeda penampilan hari ini. Oh, kaos sekolah ya, kaos sekolah ya. Tidak apa-apa. Hanya biasanya kamu pakai dasi. Ya, baik. Kita akhiri kuliah kita untuk siang ini. Bapak, Saya lanjut pertanyaan dari apa tadi? Kolen nih. Ya, silakan. Satu lagi ya udah ya. Silakan. Itu kan Kolen, apa namanya itu tadi? Dia itu turun pelayanan mengikuti budaya di mana dia Berada. Terus sambil transformasi ya. Sambil Apa tadi? transformasi. Ya. Kemudian Bapak, Orang-orang di tempat itu bisa menerima seperti itu ya, waktu dia melakukan seperti itu pelayanannya. Nah, Untuk itu kan memang memperbarui budaya-budaya. ya, itu makanya tantangan di dalam pelayanan itu kan tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Nah, saya sudah mungkin di kelas ini saya katakan bahwa dia mengutus kita itu di tengah serigala yang berbulu domba. Itu sudah jelas. Jadi tantangan itu begitu berat. Nah, salah satu menjadi tantangan kita adalah budaya setempat. Jadi tidak semudah itu kita bisa mengubah budaya setempat. Tidak segampang itu. Apalagi kalau misalnya mereka di daerah itu kental dengan budaya. Ya, sangat menjunjung tinggi budaya. Nah, ini yang diperlukan tadinya adalah seorang penginjil harus bisa menguasai tempat di mana dia melayani. Bisa beradaptasi. Jangan serta-merta karena semangatnya dia mengubah, ya bisa diusir. Nah, paling tidak yang dipakai di sini adalah kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ya, kita melakukan pendekatan. Ya, tentu pendekatan ini kan memerlukan waktu lama kan, tidak segampang itu. Nah, pasti kalau misalnya sudah kita melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman, dengan memberikan pengertian, maka ya paling tidak jangankan semua perubahan itu terjadi. Ya 1, 2, ya nggak apa-apa. Jadi tergantung kita bagaimana sikap kita di dalam melayani. Karena kita tahu bahwa budaya itu memang tantangan yang begitu berat bagi kita. Jadi tidak segampang itu kita bisa melakukannya. Jadi paling tidak kan kita melakukan pendekatan sambil kita memberikan pemahaman, pengertian, maka jangankan semua ada perubahan ya 1 sampai 2 aja ya udah puji Tuhan lah. Ya, udah puji Tuhan. Pun kalau tidak terjadi perubahan, itu bukan masalahnya kita. Yang penting kita kan sudah melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang benar.
Tapi masalahnya itu berubah kembali tadi. Itu karya daripada Tuhan, bukan kita. Yang penting kan kita sudah melakukannya. Nah, seperti di Nias ya. Misalnya kupu-kupu tadi kalau ke rumah ada tamu, apakah ada perubahan? Sampai sekarang masih ada pemahaman itu. Masih ada pemahaman itu. Jangankan di keluarga lain, di keluarga saya aja, di keluarga saya besar ya. Itu kalau misalnya kupu-kupu itu datang, itu ada tamu kita nanti. Dan memang betul ada nanti tamu. Kalau misalnya warna kupu-kupunya hitam, nanti tamunya berbaju hitam begitu. Nah, padahal saya kan keluarga pendetanya kan. Nah, itu saya bilang begini. Jadi bukan masalah perubahan itu bukan kita, tapi masalah Tuhan. Jadi jangankan di keluarga saya aja ada seperti itu. Nah, begitu. Jadi saya bilang bahwa tantangan itu salah satunya budaya. Jadi ya kita harus bijak, berhikmat. Makanya Kristus bilang kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, karena semangat kita maka kita ubah-ubah budaya orang. Nah, besok bisa diusir kita. Masih lumayan kalau diusir, kalau dilempar batu gimana? Nah, jadi kan sasarannya kita. Ya, pelan-pelan maka ya apa hasil karya Roh Kudus pasti akan menuai hasil yang baik begitu. Nah, si William sudah tukar baju ini, baju hitam dia sekarang, tadi kaos ini. Baik, kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya. Oke. Baik, kita berdoa. Saya minta Oke, Bapak. si Evi Julianti berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, mari kita bersama kita berdoa. Syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan di sepanjang perkuliahan yang telah kami jalani ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap materi ini oleh dosen kami Tuhan, itu bisa menjadi bekal kami di masa depan Tuhan. Kau juga memberkati dosen yang sudah bersedia mengajar kami pada sore hari Tuhan. Kau berkati setiap pelayannya Tuhan, keluarganya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi kami mengakhiri perkuliahan kami Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Evi sudah mendoakan kita dan selamat siang menjelang sore dan selamat beraktivitas. Salam ya, salam ya. Shalom Pak. Dadah. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, saya tutup ya.